Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan tanggal 3 sampai 7 Maret 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan ya, kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join ke Telegram kita, boleh langsung join saja ya, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana, seperti menu sore, saham scalping, dan juga updatean dari IHSG. Dan juga, jangan lupa menonton video-video terbaru dari Antik Saham di YouTube yang bisa kalian akses secara gratis maupun berbayar. Nah, di sini juga Antik Saham memberikan pilihan menjadi membership premium di Telegram. Jika kalian tertarik, boleh langsung hubungi saja admin, karena di sini join ke premium ada dua cara ya. Kalian bisa join secara gratis maupun secara berbayar. Untuk info lengkapnya hubungi saja admin supaya nanti kalian bisa dibantu di sana bagaimana cara join ke premium ini. Untuk benefitnya sesuai pada layar, kalian akan mendapatkan ada 6 benefit, dan yang paling utama adalah kalian akan mendapatkan saham-saham rekomendasi setiap harinya, lengkap dengan trading plan-nya, dan nantinya kalian akan dipandu di sana. Jika tertarik, hubungi saja admin untuk tanya-tanya untuk selengkapnya. Nah, di sini juga Antek Saham memberikannya pilihan menjadi pelanggan atau members di YouTube. Dengan kalian berlangganan di YouTube, kalian akan mendapatkan banyak benefit seperti mendapatkan saham menarik setiap minggunya berupa video ya, seperti video ini. Kemudian mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya, kemudian bisa berdiskusi atau menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube. Kemudian mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham seperti video ini. Jadi kalian akan mendapatkan benefit tersebut dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan atau 1.000 per hari. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Untuk info selengkapnya atau tanya-tanya, boleh hubungi saja admin atau hubungi saya melalui Telegram @yosuaal. Oke, sekarang kita mulai analisanya. Kita mulai dari saham Cuan dulu. Untuk Cuan boleh kita lihat ya di sini. Cuan breakdown demand 7350 sampai 7750, dan boleh kita lihat pergerakan Cuan ini mencapai dua support ya. Yang pertama 7100 yang sudah di breakdown, dan juga support yang kedua di 6500. Tapi setelah mencapai support 6500 ini, Cuan mulai menandakan rejection ya. Yang menandakan memang support ini support yang kuat untuk saham Cuan. Oke. Jadi untuk minggu depan pantau saja support ini ya, support 6500 pada saham Cuan. Selama bisa bertahan di atas area ini, maka Cuan akan rebound kembali ke area supply-nya di angka 7350 sampai 7750. Tetapi jika support ini di breakdown lagi, maka Cuan akan turun ke support selanjutnya di angka 57, sini saja. Yang lebih dekat di angka 5925. Ini menjadi support selanjutnya jika support 6500 di breakdown. Tapi menurut saya tidak akan di breakdown dulu ya. Jadi Cuan akan naik dulu ke area supply. Lalu setelah mencapai supply, dia akan turun kembali dan berpotensi breakdown dari supportnya. Jadi masih ada potensi kenaikan sekali lagi pada saham Cuan untuk retest ke area supply lalu bergerak turun kembali. Nah, maka dari itu untuk Cuan kalian pantau ya. Untuk saham Cuan pantau satu support di 6500. Jika nanti di hari Senin atau hari Selasa langsung di breakdown, maka sebaiknya cut loss dulu untuk Cuan dan nanti tunggu lagi di bawah. Tetapi jika nanti di hari Senin atau Selasa ada rejection ataupun candle bullish, maka kalian boleh entry Cuan dengan target di area supply. Jika kita lihat secara broker summary-nya di sini sebenarnya mulai bagus ya. Ada indikator yang hijau. Nah, di sini boleh kita lihat ada akumulasi ya di hari Jumat tanggal 28 dari GA, dan yang buang memang masih dari asing ya. Dan terlihat juga di indikator asingnya jualan di sini. Bandar juga jualan. Kita coba cek 1 minggu terakhir. Nah, terlihat ya AK di sini jualan. Tapi di hari Jumat mulai masuk kembali ya tanggal 28. Boleh kita lihat ya di sini AK mulai beli kembali pada saham Cuan ini, yang membuat ada potensi Cuan akan mulai bergerak naik. 2 minggu terakhir masih sama ya. AK CCBK yang jualan, yang beli rata-rata dari retail, XL, XC, dan yang lainnya. Ini masih sama. 3 minggu terakhir apalagi ya. Buangannya dari AK dan BK ini di atas 100 miliar semua, dan yang beli rata-rata dari retailnya lagi. Jadi dengan ini harusnya Cuan masih berpotensi untuk turun secara jangka menengah. Tapi secara jangka pendek, karena ada akumulasi di hari Jumat, maka Cuan berpotensi naik seperti yang tadi ke area supply
7350 sampai 7750. Jika kalian punya posisi di area supply ini, maka sebaiknya di sell dulu ya. Jika nanti saham cuan semisal sudah naik ya, semisal sudah naik ke atas dan average kalian di area ini, maka sebaiknya jual dulu supaya nanti kalian tidak keseret kembali ke area supportnya. Jadi lebih baik nanti entry lagi di bawah daripada kalian selalu hold posisi kalian di area supply. Oke? Jadi sebaiknya yang punya posisi di area supply, pantau area supply dan juga support. Jika support 6.500 di breakdown, maka sebaiknya buang dulu karena saham cuan potensi turun ke 5.925 atau bahkan sampai ke area yang di sini ya, 5.425. Jadi ada dua target turun pada saham cuan. Dan memang jika kita tahu, seperti yang kita tahu ya, pergerakan turun dari saham cuan ini bisa saja langsung ARB ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa langsung turun sampai ke area 5.400. Maka dari itu harus disiplin menggunakan trading plan kalian masing-masing. Dari sini jika ditanya trading plan saya, karena saya belum ada posisi ya pada saham cuan ini, jadi saya akan cut loss jika di bawah 6.500. Tetapi selama di atas 6.500, maka saya masih akan hold dengan target di area supply. Oke, jadi view saya seperti itu. Akan lebih cenderung rebound dulu, rebound ke area supply lalu bergerak turun kembali. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Nah, yang paling menarik adalah TPIA ya. Boleh kita lihat di sini pergerakannya cenderung sideways dari 22 November, jadi tidak ada penurunan yang signifikan. Dan di sini masih dominasi naik ya. Nah, di sini boleh kita lihat demand-nya di breakdown kembali. Jadi TPIA akan bergerak turun secara jangka pendek ke area ini menjadi supply ya. Ganti dulu jadi S. Jadi di sini saya buat note juga ya. Jika breakdown area demand-nya, maka TPIA akan bergerak turun ke dua support. Yang pertama 6.900, lalu yang kedua 6.325. Nah, di sini karena support 6.950 sudah di breakdown, maka TPIA berpotensi turun ke support selanjutnya di 6325 ya. Jadi yang punya posisi pada TPIA pantau support 6325. Nah, support ini rawan di breakdown ya, karena memang ada area selanjutnya yang lebih bagus untuk rebound dari TPIA, yaitu di angka 5.600 sampai 6.000. Jadi view saya TPIA bisa juga langsung bergerak turunnya ke area yang di sini 5.600 sampai 6.000. Jadi pantau saja kedua area ini pada saham TPIA. Yang pertama support 6325. Jika support ini di breakdown, maka TPIA akan melanjutkan penurunannya ke area demand. Tetapi jika tidak di breakdown, maka TPIA akan bergerak naik kembali ke area resisten 6950. Oke. Jadi boleh pantau area ini. Untuk valid bergerak naik pada TPIA, dia harus breakout dulu ya. Breakout lagi area supply-nya di sini. Jika bisa di breakout, maka TPIA akan bergerak naik kembali ke area supply selanjutnya atau resisten terdekat ya. Sini saya buatkan resisten terdekat di sini untuk TPIA di 8.100 sini ya. Lalu area supply-nya di 8.500 sampai 8.700. Jadi untuk valid bergerak naik harus breakout dulu untuk area supply ini. Jika bisa break area supply-nya, maka dia akan melanjutkan kenaikannya ke resisten 8.100 dan juga supply 8.500 sampai 8.700. Tapi ini view jangka menengah ya. Tapi jangka pendeknya dia akan cenderung turun dulu ke area support lalu bergerak naik kembali. Jika kita cek secara broker summary-nya, ini TPIA masih distribusi. Apalagi volume di hari Jumat cukup besar ya dari ZP di sini buangannya. Dan boleh terlihat memang di sini lebih cenderung untuk distribusi dari tanggal 24 Januari. Jadi walaupun di sini pergerakan TPIA bagus ya, bergerak sideways, tapi selama sideways di sini, di lingkaran ini ada distribusi yang dimanfaatkan bandar untuk keluar. Jadi harusnya untuk TPIA akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Oke. 1 minggu terakhir masih sama, 2 minggu terakhir masih sama, 3 minggu terakhir masih sama. Jadi di sini untuk TPIA masih distribusi, jadi harusnya masih akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi boleh pantau area-area yang di sini, terutama support 6325. Jika di breakdown ini menjadi konfirmasi, TPIA akan bergerak turun di bawah dari 6.000 ya. Jadi pantau saja area-area yang di sini. View saya akan seperti itu ya, turun dulu lalu bergerak naik. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Antam ini cukup bagus ya sebenarnya. Jika kita perhatikan, di sini ya. View saya seperti ini di minggu yang lalu. Jika dia tidak mampu break area supply, dia akan turun ke area demand 11530 sampai 1560. Dan boleh kita lihat setelah mencapai demand ini ada rejection, jadi ada potensi memang
Antam akan bergerak naik atau menuju area supply-nya di 1670 sampai 1700. Jadi view saya pada Antam akan seperti ini ya. Dia turun sedikit lagi ke area demand, turun lagi ke area demand, lalu bergerak naik ke area supply di 1670 sampai 1700. Intinya selama di atas area demand 1530 sampai 1560, maka pergerakan dari Antam akan lebih valid untuk bergerak naik karena di sini ada pola triple bottom ya. Ini bottom yang pertama, bottom yang kedua, bottom yang ketiga, dan neckline-nya adalah area demand sekarang yang menjadi area demand kuat pada Antam. Jadi view saya pada Antam selama di atas area demand 1530 sampai 1560, maka masih aman untuk melakukan pembelian atau entry buy pada Antam dengan target di area supply-nya. Dari sini boleh kita buatkan trading plan-nya ya, karena memang cukup bagus secara konfirmasinya. Stop loss di sini dan targetnya di sini. Oke. Jadi sini saya buatkan average pembelian di 1550, target 1675 dan stop loss di 6,77. Potensi profit 8%, sedangkan potensi loss hanya di 6%. Jadi potensi profitnya lebih besar dari potensi lossnya. Jika ingin entry, tunggu ada satu candle bullish di area demand atau rejection. Jika sudah ada, maka kalian boleh menggunakan trading plan yang saya share di sini. Oke, perhatikan juga ya, apakah nanti dia membuat break area demand atau tidak nantinya. Oke, view saya masih akan naik seperti trading plan kita di sini. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir ada Pegas. Untuk Pegas boleh kita lihat ya, sesuai dengan analisa kita, kalau Pegas akan lebih cenderung bergerak turun ke support 1600. Dan boleh kita lihat support rananya juga sudah di breakdown di sini, yang semakin valid membuat kalau pergerakan Pegas akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Nah, di sini trennya sudah patah, yang menandakan uptrendnya sudah selesai. Nah, sekarang akan mulai berubah menjadi downtrend, karena memang trendline-nya sudah di breakdown. Jika trendline di breakdown, maka trend dari naik menjadi downtrend untuk sekarang. Jadi di sini untuk Pegas view saya akan lebih cenderung bergerak turun, karena memang sudah patah tren di sini. Jadi pergerakan naiknya sudah selesai. Untuk sekarang dia akan menjadi turun atau downtrend. Tapi biasanya dia akan naik dulu ya untuk retest. Hal itu biasa terjadi jika baru break dari trendline. Jadi dia naik sebentar untuk memancing retail entry pada saham tersebut atau pair tersebut. Jadi dia akan naik sedikit ke area supply, lalu nanti dibanting kembali ke area supportnya di sini. Jadi target turun saya pada Pegas yang pertama di 1475, lalu 1395, lalu 1355. Jadi sebaiknya untuk Pegas jika ingin swing maka sebaiknya dihindari dulu. Lebih baik masuk ke Antam karena memang view-nya sudah turun ya untuk Pegas ini, sedangkan Antam view-nya akan bergerak naik. Jadi lebih baik dihindari untuk Pegas selama di bawah area supply ini ya. Selama di bawah area supply 1585 sampai 1620, maka view-nya akan lebih cenderung bergerak turun. Tetapi jika supply ini bisa di breakout, maka Pegas akan bergerak naik kembali ke area supply selanjutnya di angka 1650 sampai 1700. Jadi boleh pantau satu area pada Pegas, yaitu area supply-nya. Jika nanti tidak mampu di breakout, maka view dari Pegas akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke 3 support di sini. Ada 3 support yang menjadi target turun dari saham Pegas. Oke. Jadi boleh pantau satu area supply pada saham Pegas. Jika kita lihat ya di sini dari broker summary-nya juga oke, masih akumulasi ya sebenarnya. Dari 3 minggu terakhir masih akumulasi. 2 minggu terakhir juga masih sama, 1 minggu terakhir masih sama, masih akumulasi. Tanggal 28 juga masih akumulasi. Jadi harusnya masih ada potensi Pegas akan bergerak naik dan break dari area supply-nya secara broker summary ya. Tapi secara teknikal jika kita lihat di sini, view dari Pegas masih akan cenderung untuk bergerak turun karena trennya sudah patah. Oke, jadi boleh pantau area supply untuk saham Pegas ini ya. Jadi pantau supply-nya, jika ada barang pada Pegas sebaiknya pantau juga volumenya selama akumulasi, maka masih aman untuk di hold. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa yang merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.